bersama-sama mengharapkan ridha serta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini Allah masih mengizinkan kita semua untuk berhimpun di Masjid Al-Istiqamah. Ucapan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya teriring doa jazakumullahu khairan katsiran saya sampaikan kepada pihak Baitul Masjid yang telah berkenan mengundang saya pada kesempatan sore hari ini. Tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustaz bahwa selama 9 bulan kajian di tempat ini dihentikan untuk sementara dikarenakan pembangunan masjid yang belum usai. Dan hari ini atas dasar semangat kita semua untuk terus memperdalam pengetahuan kita tentang dinul Islam, maka kemudian hari ini kita berkumpul di tempat ini. Tentu saja harapannya adalah ketika kita melihat masjid ini belum selesai dibangun, maka kita semua berikhtiar semaksimal mungkin dengan apapun yang kita miliki untuk secara jama'i menyelesaikan pembangunan masjid ini. Ikhwatu iman yang saya muliakan, hari ini saya hanya ingin berkisah tentang betapa tidak mudahnya Nabi Muhammad SAW berdakwah pada masa-masa awal dibangunnya peradaban Islam. Ketika Nabi berjumpa dengan begitu banyak kesulitan dalam berdakwah, maka di dalam sirah Nabawiyah kita mencatat salah satu doa Nabi yang kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ini berbunyi, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, menangkanlah Islam dengan menghadirkan satu dari dua Umar yang ada. Kita tahu orang yang didoakan oleh Nabi ini dua Umar yang waktu itu sangat membenci dan memusuhi Islam. Yang pertama adalah Umar bin Khattab dan yang kedua Amr bin Hisham. Umar bin Khattab kita sudah mengenalnya karena kelak ia akan kemudian menjadi khulafaur rasyidin. Dan Amr bin Hisham kita kenal sebagai Abu Jahal. Pada awalnya dua orang ini keras sekali permusuhannya kepada Islam, tapi hebatnya Nabi tetap meminta salah satunya untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari peristiwa ini, kalau kita berjumpa dengan orang yang keras permusuhannya terhadap Islam, jangan hentikan langkah kita untuk berdakwah. Boga budak seseorang terus didik jeung contohan sangkan engke jadi ahli masjid. Boga budak hese ngaji didik tur contohan sangkan anjeunna dina hiji waktos janten ahli Quran. Kalaupun pada suatu ketika kita melihat pemimpin yang ada di tengah-tengah kita jauh dari nilai-nilai peradaban Islam, maka jangan kemudian terlalu membencinya sampai kemudian kita lupa untuk mendoakan. Tapi lagi-lagi hebatnya Nabi itu, Nabi tidak meminta secara seragam. Karena Nabi sebetulnya bisa minta dua-duanya. Tapi dengan sangat tawadhu Nabi meminta salah satu saja. Kenapa Nabi membutuhkan satu dari dua Umar? Karena dua Umar ini adalah sosok yang luar biasa. Bapak Ibu tahu, dulu di zaman Arab Jahiliyah sebelum Nabi mendeklar bahwa dia sebagai Nabi dan Rasul, di Jazirah Arab, tepatnya di kota Makkah, kalau ada orang yang hendak berani-berani menyerang kota Makkah,
lalu kemudian mereka mengacungkan tangan untuk melakukan peperangan dengan kota Makkah, maka biasanya ketika berperang yang diajukan itu dua orang, satu Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Karena dulu peperangan itu beda dengan peperangan modern. Peperangan modern itu nggak ramai. Amerika menghancurkan Irak, nggak ada satupun tentara Amerika yang masuk ke Baghdad. Semua kapal disimpan di tengah lautan, lalu kemudian mereka melemparkan peluru kendali. Baghdad sudah hancur, baru kemudian dimasukkan 1, 2, 3 orang tentara secara bertahap masuk ke kota Baghdad. Dulu peperangan tidak semacam itu. Dulu kalau ada peperangan, misalkan orang Cihideng lawan orang Tawang. Di Cihideng teh disuunkeun, sok mana nu pangjagona gelut. Di Tawang disuunkeun, hiji nu pangjagona gelut. Lalu kemudian mereka berduel. Siapa yang mewakili duel kelompok Arab pada saat itu, orang Mekah pada saat itu, biasanya dua orang ini, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Hanya yang unik, Amr bin Hisham, Abu Jahal ini bukan hanya jago dalam berperang. Fisiknya kuat, pedangnya tajam, di saat yang bersamaan akalnya kuat dan lidahnya tajam. Jadi dulu dikenal Abu Jahal itu orang yang pandai berdebat. Jarang orang mengalahkan debat dengan Abu Jahal. Jabal mau debat kan mau bahasa kasar. Biasa mau bahasa kasar. Siapa ada tidak betul nadin tunadina tuhur betul madinah tuhur, itu udah biasa. Jadi lamun ayat orang dia mesti gitu, Abu Jahal. Kalau ada yang debatnya suka memakai bahasa-bahasa kasar, berarti ia masih menikmati residu sisa-sisa dari peradaban jahiliyah. Maka kalau kita melihat pemimpin-pemimpin muslim, ulama-ulama Islam yang hadir dan tumbuh di Indonesia, mereka adalah orang-orang yang pandai dalam berdebat, di saat yang bersamaan berdebatnya dengan penuh keberadaban. Coba lihat kemarin ya, ada diskusi itu di ILC, Indonesia Lawyers Club, ngobrolin tentang peristiwa G30S. Terjadi perdebatan. Ketika Pak Fadli menjelaskan itu, beliau menjelaskan dengan cara yang baik, dilihatkan datanya, dilihatkan fakta. Jadi kalau kita berdebat tentang sesuatu, tidak boleh hanya sekedar membawa emosi, tapi lebih harus membawa argumentasi. Ikhwatu iman yang saya muliakan, akhirnya kita tahu dari dua Umar itu yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan hidayah untuk memeluk ajaran agama Islam adalah Umar bin Khattab. Dan ibu bapak tahu setelah Umar bin Khattab masuk Islam, ada begitu banyak orang Arab yang masuk Islam. Kunaon ayeuna mah teu sieun da aya backing. Bayangkan saja Umar bin Khattab masuk Islam, yang lain sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab malamnya masuk Islam, pagi-paginya keliling Ka'bah. Dia lalu kemudian berteriak, silakan, siapa yang ingin melarang saya jadi muslim? Kalau ada yang melarang jadi muslim, anaknya hari ini akan jadi yatim, istrinya akan jadi janda, ibu bapaknya akan kehilangan anaknya. Ditangkap. Orang takut. Bahkan nanti ketika akan hijrah, orang yang kemudian melakukan hijrah secara terang-terangan adalah Umar bin Khattab. Ia mengatakan jamnya jam berapa, waktunya kapan, trek yang akan dilaluinya mana. Kenapa ia melakukan itu? Karena ia punya kekuatan dan kemampuan untuk berperang. Jadi sehingga upami urang hoyong ngajarkeun Islam teu cukup ku jalmi pinter, kudu oge urang teh gaduh jalmi wani. Kudu aya preman.
Dulu ketika mertua saya, Ustadz Emon Sastra Negara, ditahan karena urusan kecil. Di waktu itu beliau bercerita kepada saya, dulu di zaman Orde Baru itu kan setiap rumah, hampir setiap rumah ditempelin partai nomor 2 golongan karya. Waktu itu Golkar dulu, bukan Golkar sekarang. Waktu itu lambang Golkarnya terkelupas. Lalu dibikin narasi bahwa mertua saya mencabuti gambar-gambar Golkar. Akhirnya ditahan. Siapa yang membebaskannya? Ustadz Syarif Sukandi. Kenapa Ustadz Syarif Sukandi? Margi anjeunna mah TNI. Jadi kita selalu butuh orang-orang yang punya keberanian, dan di saat yang bersamaan keberaniannya terkonfirmasi, tidak hanya bisa bicara. Ikhwatu iman yang saya muliakan, lalu apa yang terjadi dengan Amr bin Hisham? Amr bin Hisham atau Abu Jahal tetap dalam kejahilian. Ini kisah pertama. Ada orang yang tadinya memusuhi Nabi, tiba-tiba jadi sahabat. Ada kisah yang kedua. Dulu di zaman Nabi ada yang dimaksud katabatul wahyi. Mereka ini adalah orang-orang terpilih yang tugasnya menuliskan wahyu yang kemudian turun kepada Nabi. Salah satu dari mereka bernama Abdullah bin Ibnu bin Abi Sarh. Abdullah bin Ibnu Abi Sarh ini adalah salah satu kelompok manusia yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya, kadar intelektualnya, kadar hafalan Qur'annya, sehingga ia dipercaya untuk menuliskan wahyu. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Manusia itu asalnya dari saripati tanah, menjelma menjadi cairan. Cairan itu lalu kemudian masuk ke dalam ovum, lalu kemudian membuahinya, lalu kemudian menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging, lalu kemudian kelak ia akan menjadi janin, lahir sebagai bayi, tumbuh sebagai manusia. Ibu bapak tahu ketika ayat ini datang, tiba-tiba hatinya berbisik, Tabarakallah ahsanul khaliqin. Dan selesai ia bicara itu, Nabi lalu kemudian mengatakan, Fatabarakallah ahsanul khaliqin. Jadi setelah di dalam hatinya dia mengatakan sebuah kalimat, ternyata kalimat yang sama keluar dari mulut. Akhirnya tiba-tiba saja muncul sifat kesombongan dalam diri. Nanti dulu. Nah, hanya Nabi tersewajan saya. Lain saya sarwajan. Akhirnya ia tiba-tiba punya pikiran, jangan-jangan saya juga. Jadi dia bapak-bapak ya. Nah, hanya Nabi teosok sarwajan saya. Buah-buah saya ini. Saya ingin tanya, yang jadi nabi palsu paling terbaru. Paling terbaru. Buktinya ayat itu minimal pintar ngomong. Oleh karena itu hati-hati. Saya sengaja menceritakan dua kelompok ini, dua cerita ini agar kita paham bahwa dakwah itu kapanpun dan dimanapun harus tetap kita hidup. Karena dengan dakwah, orang yang dari sisi yang paling buruk bisa kita ambil menjadi seorang muslim, dan insya Allah dengan dakwah orang yang juga sama-sama berjuang di jalan Allah, maka kemudian kehidupannya akan tetap istiqomah dan terjaga di dalam Islam. Jadi bapak-bapak itu dan ibu-ibu itu perlu ngaji sebetulnya sederhana, agar bapak dan ibu setiap waktu diingat.
Pan bahasan naos mana kieu-kieu ngajak iman, ngajak. Oleh sebab itu, hal yang semacam ini, pengajian semacam ini dalam bahasa kerennya disebut sebagai recharging, ngecas ulang. Karena hati itu seperti baterai, kalau nggak dicas dia bakal mati. Ikhwatul iman yang saya muliakan, lalu apa yang sering diajarkan oleh Nabi kepada umatnya? Nabi mengajarkan umatnya terkait 3 hal pokok. 1 tentang akidah, yang kedua tentang ibadah, yang ketiga tentang akhlak. Di antara sedemikian banyak materi-materi yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya, Nabi juga mengingatkan kepada kita tentang keberadaan kita sebagai manusia. Ikhwatul iman yang saya muliakan, kalau kita berbicara tentang manusia, Nabi itu belajar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, belajar dari Islam, belajar dari Al-Quran. Yang pertama, bahwa manusia itu telah tercipta dalam bentuk jasad yang luar biasa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sempurna. Kakinya hanya 2, tapi lebih cepat daripada kaki 1000. Matanya hanya 2, tapi bisa berfungsi melihat ke depan dan ke belakang dengan bantuan dia. Badannya kecil, tapi sekecil-kecilnya badan kita bisa menunggangi gajah yang besar. Kita tidak bisa berenang, tapi kita dengan kemampuan yang Allah berikan bisa mengkonsumsi ikan. Kita tidak bisa terbang, tapi beberapa di antara kita pernah mengkonsumsi bulu. Bentuk kita sempurna, fisik kita sempurna. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita tidak boleh menghina seseorang atas dasar penciptaan. Makanya dalam Al-Quran ada kalimat, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi nggak boleh bapak ibu saya menciptakan, menistakan orang, menghina orang atas dasar kelahiran yang tak pernah dia minta. Mohon maaf ya, dulu ini suka ada guru itu yang mungkin maksud nama heureuy, tapi di saat yang bersamaan dia mengajarkan sesuatu yang buruk. Kemudian anu rada penek, beke tadi nut ke mana? Anu gendut. Itu nggak boleh. Bahkan kita tidak boleh menghinakan seseorang atas dasar ras. Kita tinggal di sini nih. Semisal di tempat ini ada orang Sunda, USA, orang Sunda asli. Ada orang Sunda campuran, misalkan bapaknya dari Minang, atau ada yang kemudian tanah kelahirannya di Minang, orang tuanya Minang. Tidak boleh lalu kemudian kita mendiskriminasi orang atas dasar ras. Termasuk mohon maaf, kita harus akui bahwa secara ekonomi kita kalah dengan orang-orang yang sudah berkeluarga negaraan Indonesia yang kebetulan mereka berasal dari ras Cina. Saya sering mengulang ini karena kita harus hati-hati. Sekarang muncul kebencian, terutama selepas mohon maaf kasus Basuki Cahayapurnama. Tiba-tiba muncul kebencian yang teramat sangat terhadap orang Cina. Padahal izinkan saya mengingatkan, Islam masuk ke Indonesia tidak hanya dari sisi atau dari jalur perdagangan bangsa Gujarat, tapi juga dari sisi orang-orang Cina. Makanya kita mengenal
terkenal tuh ada kisah Pak Yusril dulu main sinetron jadi Laksamana Cengkok. Jadi Pak Yusril itu sekali-kalinya jadi presiden di sinetron jadi Laksamana Cengkok. Terus suka ada yang ini Ustaz, dan memang Cina tapi kabel Ustaz. Lu mana? Lu pikagelehan dari mana? Apa semuanya? Tidak. Di Bandung setahun 4 kali saya menyampaikan khutbah Jumat di masjid Cina. Di Bandung itu ada 2 masjid yang dimiliki oleh teman-teman Muslim Tionghoa. Salah satunya masjid Laut Se, dekat Pagetung Ajat Sudrajat. Kalau Jumatan itu sampai penuh menutup jalan dan mereka menutup jalan untuk sementara. Orang-orang yang masuk Islam, yang kulitnya kuning, matanya sipit itu, mereka sudah ditinggalkan oleh keluarganya. Sebagian dari mereka ada yang diusir dari tempat kelahirannya, dari keluarga besarnya, tidak diberikan modal untuk berbisnis karena mereka memeluk Islam. Lalu tiba-tiba karena kita sebagai muslim serampangan menganggap dan memukul sama rata mereka lalu kemudian terabaikan dan terdiskriminasi. Oleh karena itu rumus bagi saya sederhana: erek Cina, erek Eropa, erek India, erek bule, erek kurang Indonesia asli, salilah takwa balan saya. Lamun geuleuh karena agama saya jadi musuh. Dan tentu musuhnya bisa musuh dalam berpikir, beradu dalam dialog, atau kemudian dalam aspek-aspeknya. Nah, ikhwatu iman yang saya muliakan, Islam mengajarkan kepada kita ayat yang tadi. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kita itu berasal dari satu ayah yang sama dan ibu yang sama. Dari satu laki-laki yang sama dan satu perempuan yang sama, Adam dan Hawa. Mereka nikah. Sejumlah ahli tafsir mengatakan Nabi Adam dan Siti Hawa itu punya anak 40 dari 20 kelahiran. Dan setiap lahir laki-laki dan perempuan. Maka hukum pernikahannya boleh menikahi sesama anak Adam. Jadi gak usah protes. Usah namanya tiasa nikah eta raina sarakana. Lamun teu meunang kudu nikah jeung naon? Makanya kita juga harus belajar ulumul Quran. Bahwa tidak semua yang ada di dalam Quran dan penafsiran berlaku pada saat itu. Nikah antar saudara itu diperkenankan kapan? Pada waktunya. Setelah itu diubah. Maka kita mengenal teori nasab mansukh. Nikah, lalu kemudian mereka akhirnya berpencar, tinggallah di kontinen-kontinen yang berbeda. Ada yang di gunung, ada yang di pantai. Setelah tinggal di gunung dan di pantai, mereka punya kebudayaan yang berbeda. Sok tinggal di orang gunung, sareng orang pantai, beda ada. Biasanya yang lebih kuat, lebih keras, orang pantai. Ngobrolnya lebih tarik, karena kalau ngobrol di pinggir pantai beradu suara dengan deburan ombak. Kultur terbentuk. Selepas itu sebagian dari mereka karena sudah penuh naiklah ke perahu, tinggal di kontinen-kontinen yang berbeda. Maka kita sekarang mengenal ada 5 benua dari 6 benua yang ada di dunia yang diisi oleh umat manusia. Ada Asia, ada Eropa, ada Afrika, ada Australia, ada Amerika. Yang belum dihuni Antartika. Setelah mereka tinggal di kontinen-kontinen yang berbeda, punya warna kulit yang berbeda, maka mereka menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa yang harus kita lakukan ketika perbedaan itu menjadi nyata di tengah-tengah kita? Lita'arufu, bukan lita'arufu. Kepira eta huruf fa dengan huruf kaf. Kalau lita'arufu artinya kalau kita berbeda itu langsung saling bermusuhan. Di masjid ini ada yang sholatnya berbeda tata caranya, langsung dimusuhi. Saya tamat sholat kali itu adanya sholat itu sesuai dengan sunnah, terus kemudian ajakan
Jadi kalau ada perbedaan, ajak diskusi, ajak dialog, wajadilhum billati hiya ahsan. Ada kisah. Tahun 2004 saya tinggal di Cibiru Indah 8. Saya tinggal di Cibiru Indah 8 itu salah satunya atas permintaan Pak Ustaz Siddiq Amin Allah. Saya ingat betul dulu Ustaz Siddiq itu bilang ini, kan, mun bisa meser bumi di Cakatan. Sebab ada karaya di Bandung, kaditu kajian, karaya di masjid, mun bisa pengurus ke Ustaz Siddiq tinggal di Cibiru Indah 7. Saya nurut, nyarilah rumah di Cibiru Indah 7 nggak ada, akhirnya saya dapat di Cibiru Indah 8. Sayangnya saya itu tinggal persis di pinggir masjid. Akhirnya saya nggak pernah ngurus masjid Ustaz Siddiq. Yang saya urus itu masjid yang ada di pinggir saya, yang sama sekali berbeda fikihnya dengan apa yang saya pakai. Akhirnya saya mengawali semua itu dari awal. Ketika saya datang ke situ, saya langsung dikerumuni oleh bapak-bapak. Patatan, saudara patatan, ngabur, saudara. Jadi dia tuh bapak-bapak sama ibu-ibu diajarnya. Tapi patatan kamu sih gak bapak itu. Benar, bapak itu mau persis beras. Kebegat itu. Ras kumaha. Nu bager mah aya Ustaz teh di Cibiru Indah 7. Bager eta mah. Mun ngalaraskeun ge enak teh. Pak Siddiq Amin. Eta nu dipikakeun teh jalma Persis, nu dipika cintana ketua umum Persis. Cirining ketua jeung anggota teh beda akhlak. Makanya ingat, tolong perhatikan ini. Bapak Ibu tidak bisa menilai indahnya Islam dari perilaku pemeluknya. Dirian Wani mengatakan saya contoh dari Islam yang sesungguhnya. Gak bisa, kita semua malu. Negara mana yang kemudian hari ini bisa kita klaim sebagai negara yang mencontohkan peradaban Islam? Susah. Makanya kalau Bapak merasa berpersoalan dengan sebuah ormas, jangan lihat perilaku anggotanya, tapi lihat apa visi-misinya, seperti apa anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya. Karena di situ Bapak bisa melihat kebaikan dan atau sesuatu yang bisa Bapak kritik dari organisasi. Saya lalu kemudian mengatakan bahwa nanti pamit itu memang aku naon nya eta macam si Bapak eta kamari pun anak koma. Terus pun anak akhirnya terkesan ke masjid. Kunaon eta cenah pada di komandan eta. Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah ilal falah. Qomati shalah Allahu akbar la ilaha illallah. Sauna teh ini 2 kali Allahu akbar. Kita jamaah mudah. Mimiti diajarkan koma. Cek si Bapak tidak berkesesuaian dengan ilmu yang dia paham. Akhirnya udah kata tong ayah di dia begitu. Nggak jauh-jauh, tadi subuh tanya itu istri saya di atas. Ayah bapak-bapak rajin ke masjidnya itu. Tapi merenangnya duka tunggu, subuh kita duka kumaha. Adan teh, Allahu Akbar duka hijina sekali, Allahu Akbar duka dua sekali. Sampai saya teh eta teh koma ada mana. Tapi beda pendekatannya. Babi teh si bapak teh itu apa? Buntan. Adan teh rusuk-rusuk deui, Allahu Akbar teh 2 kali. Mana efisien efektif. Si bapak itu tunggu jeung ari kidutan sabaraha kali tadi. Tambahan deui ulah cenah ada 2 kali.
bukan dengan sikap intimidatif. Itu dakwah. Nah, ikhwatul iman yang saya